Kalau di depan kadang-kadang agak bergema, tapi dia Allah yang menyampaikan suara yang ke hati mendengar musik. Ladies, saudara. Alhamdulillah, kami bagian temanya hancur manusiawi. Bangkit itu pilihan. Ada yang sedang hancur di sini? Tidak. Sudah bahagia hari ini? Baik, karena sudah bahagia kita tutup kajian ini. Subhanallah. Ya kan udah tercapai berarti. Ya. Silakan. Maka izin ya, ini clip on-nya. Begini, hancur itu katanya. Tapi izin, hancur itu dan bahagia itu tergantung isi hati kitanya. Ya, pernah ada bapak-bapak bilang begini, kok 2023 bagi saya tahun yang sial. Kenapa Pak? Karena saya diturunkan jabatan. Loh, Bapak naik jabatan di tahun itu berapa kali? 3 kali. Naiknya 3 kali, turunnya 1 kali, dia merasa sial. Lalu kami jawab, Pak, di luar sana ada orang yang tidak pernah menjabat apapun sama sekali, Pak. Jangankan direktur seperti Bapak, jadi ketua grup WhatsApp juga tidak pernah dia, Pak. Itu jadi ketua yang paling mudah, tinggal kumpulin 3 nomor, bikin grup, jadi ketua langsung. Admin sih lebih tepatnya, ya. Ada yang nggak pernah jadi ketua RT, ada yang nggak pernah jadi ketua kelas, ketua kelompok, ketua majelis taklim, nggak pernah menjabat apapun, tapi dia tidak pernah menyebut, aduh hidupku sial, enggak. Bapak turunnya sekali, naiknya 3 kali, berasa sial, berarti sederhana, di hatinya jabatan. Ya, begitu aja berarti. Ada bapak-bapak suka fitness, nge-gym, lalu datang seorang kuli bangunan, dibilang, Bapak bodoh. Kenapa saya bodoh? Bapak yang bayar, Bapak yang gotong-gotong besi, kan bodoh, begitu katanya. Mendingan saya yang gotong-gotong, tapi saya yang dibayar, badan sama-sama jadi bau ya, karena keringetan ya. Tapi tetap aja, aku tetap mau bayar, aku seneng nih gotong-gotong ini, yang penting badannya bagus katanya. Ya, yang main bola juga begitu, dia rela bayar lapangan, keluar duit, lari-lari, kepleset, kena sliding tackle, pulang-pulang tersenyum, mainnya seru banget, gitu katanya. Tapi kata orang yang hobinya nggak mau main bola, Pak, hobinya nonton di rumah, saya dikasih duit berapa juga nggak mau main bola, ngapain? Beli bola 50 sendiri bisa, ngapain bola 1 direbutin puluhan orang, bodoh, gitu katanya. Tergantung hati ya. Maka bisilah, tidak akan bisa bahagia selagi di hati kita belum sang pemberi kebahagiaan. Kita biasanya mikir, oh bahagia itu harus punya segala-galanya. Tapi izinnya, ada yang udah punya segala-galanya masih nyolong terus, ada yang kayak begitu ya. Izin ya, oknum-oknum yang di luar sana yang melakukan tindak pidana korupsi, mereka nyolong dalam keadaan kelaparan tidak? Tidak. Mereka ngambil miliaran, di dalam rekeningnya sudah ada miliaran. Tapi ya sudah, pelajarannya adalah, oh bahagia justru bukan punya segala-galanya, tapi justru dengan cara Islam. Aslama yuslimu Islam. Yang kita bisa maknai aslama yuslimu itu berserah, melepas. Jadi bukan punya segala-galanya, tapi di hati tinggal pemilik segala-galanya aja udah. Terbukti ada orang-orang yang hidup, izin ya, manusia-manusia yang disebut paling mulia, emang semuanya paling kaya? Enggak, yang paling mulia para nabi. Tapi para nabi ada yang hidupnya dibuang ke sumur sama saudara kandungnya, digoda perempuan malah beliau yang dipenjara,
ada yang menanti keturunan puluhan tahun, ada yang dimakan sama ikan paus. Kita kayaknya sengaja ninggalin sholat berkali-kali, tapi dicakar kucing pun enggak. Ya. Tapi tetap saja mereka berkata, walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Quran surat 19 Maryam ayat ke-4. Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Yang ngomong kayak gitu gelarnya nabi, tapi menanti anak sampai puluhan tahun, sampai udah lansia. Ya. Bisa gitu ya mikir. Oh ya, karena itu dia. Bahagianya bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Kita mah gitu. Dulu waktu sekolah kayaknya pengen kuliah, seneng kalau lulus. Kayaknya nanti pas saya kuliah bahagia. Udah kuliah banyak tugas, stres lagi. Kayaknya saya nanti kerja bahagia nih. Lulus dapat kerjaan, setelah kerja 6 bulan, amit-amit kerja di sini. Kayaknya saya senangnya nanti buka usaha. Buka usaha setahun 2 tahun, capek harus mikirin gaji. Waktu kerja dulu mah apapun omset perusahaan tetap aja tiap bulan dapat gaji. Kayaknya saya bahagianya ketika menikah. Menikah, Bu. Dulu ibu menikah dengan bapak tujuannya pengen bahagia kan? Tapi kenapa sekarang sumber penderitaan ibu adalah, ayo, jangan kufur nikmat, Bu. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Bapak juga begitu, Pak. Dulu menikah dengan si ibu karena pengen tapi kenapa? Iya, udah jangan dibahas ya. Maaf ya, Pak. Nanti menjiwai Bapak ketawanya. Gitu. Kayaknya nanti setelah menikah, aduh, ternyata rumah tangga itu ya Allah, ada aja masalahnya. Kayaknya nanti bahagianya kalau udah punya anak. Punya anak, nggak bisa tidur tiap malam ganti popok. Nggak semua sanggup bayar suster yang jagain anak, ya. Dan izin ya, kalau miara kucing ya itu kepada orang yang lebih sayang kucing lagi. Anak gimana, kan kagok dan terus menerus. Nanti imunisasi biaya, nanti uang pangkal biaya, dan lain-lain. Gitu aja terus ya. Sebentar, umur 20 obrolannya apa? Udah 40, bro, kemarin dokter yang kamu bilang cocok buat asam urat itu di mana? Udah mulai berubah. Ya. Umur 50, udah hadir belum itu? Dia udah mulai punya cucu atau anaknya nikahin. Umur 60. Siapa teman-teman kita yang masih ada ya? Iya, sebentar, gitu doang. Gitu aja. Tapi di kehidupan yang sebentar ini, kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW, jadi bonusnya banyak. Kita punya malam Lailatul Qadar, malamnya 1, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Kita punya puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun, dihapus dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Ya. Kita punya puasa Asyura 10 Muharram, puasanya sehari, ganjarannya setahun. Kita puasa 30 hari Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, dianggap berpuasa selama 1 tahun. Banyak bonusnya kan? Audisi sebentar, bonusnya banyak. Coba umat Nabi terdahulu, umur pada panjang, bonusnya nggak kayak kita konsepnya, ya. Maka nanti kalau suatu saat wafat terus ketemu umat Nabi lain di sana, di alam setelah kematian, terus ketahuan kita gagal ke surga, pasti dijulitin.
Iya, dia ngapain aja hidup teh, bonusnya banyak tapi masih gagal juga, ih ngerakeun. Maaf ya, tadi kesebut bahasa Sunda sedikit. Karena kalau saya pakai Mandarin, Bapak Ibu tambah bingung ya. Gitu. Sampai kapan? Yuk. Ini survei sederhana ya. Jawab sama-sama. Satu. Apa Bapak Ibu semua punya keinginan? Dua. Apakah Allah juga punya keinginan? Ya, Allah ingin kita selamat, bahagia. Tiga. Dari lahir sampai detik ini, ya, lebih banyak mengejar keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan kita. Empat, sudah lebih banyak mengejar keinginan kita dan sebagian udah terkabul, tercapai, tapi kok masih sulit bahagia. Maka yuk atuh, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan pada apa yang kita suka. Kita sih hidupnya ngejar yang disuka terus, padahal kata siapa yang disuka selalu baik ya. Tetangga lewat, ibu anak nangis minta permen doang, kan murah. Terus dengan pongahnya kita, oh udah doa nggak dikabul sama Allah, Allah jahat, Allah benci sama aku. Bisa jadi diselamatin ya. Maka yuk, mau berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia padanya ada yang pada Allah suka. Karena nanti setiap kali ada nggak enak hancur, terus berkata hancur itu manusiawi. Ah enggak, kita bisa milih kok kalau nggak pengen hancur ya. Tinggal kitanya nih yang dikejar apa selama ini. Menurut kalian 20 miliar banyak nggak? Mau kok kenalin sama orang yang dapat 20 miliar sebulan tapi ngambek? Ada. Karena omsetnya bulan lalu 25 miliar. Jadi ngambek gitu. Ya Allah. Ada yang makan rendang ngambek. Karena berkata, "Heh, saya pengennya rendang restoran itu ya. Kenapa yang datang restoran yang lain?" Nggak sudi saya. Ya Allah. Di saat yang lain belum tentu bisa makan daging setiap setahun sekali. Capek hidupnya, ngambek melulu. Nanti namanya diganti lama-lama, ibu ambek sejati. Ini ciri-ciri hamba dunia ya, ngambek terus. Bangun tidur kesel, badan tuh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak, hiperbola lah, lebay. Keluar dari kamar, Bi, ada sarapan apa Bi? Nasi kuning yang di depan Bu. Nasi kuning yang di depan, ih pucet. Dihina, tapi pelan-pelan dia cemilin habis, kan nyebelin. Berangkat ke kantor, macet, ngambek. Parah banget sih ini, nggak tahu di sini mah nggak ada macet ya. Ada, ya udah misalkan. Parah banget sih Sangatta macet, amit-amit di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Paling lihat di Google. Ngambek. Nyampe kantor ada yang ngobrol berisik, ngambek. Bisa diem nggak sih? Kepala saya tuh pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah betulan. Repot, darahnya harus dipel di mana-mana. Hiperbola. Terus biasanya kalau udah sering ngambek jadi haus validasi. Sholat di sajadahnya ada gambar Ka'bah, tiba-tiba nunjuk, oh waktu itu saya sholatnya belah sini nih, nggak ada yang nanya. Pengumuman tiba-tiba. Lihat gajah
Ih, lucu gajahnya, kayak lambang ITB ya. Ibu tahu nggak suami saya lulusan ITB? Cerita. Astagfirullah. Lama-lama nggak nyambung. Lihat kucing, kucingnya kayak singa. Jadi ingat waktu jalan-jalan di Singapura kan, ya, terserah dialah, udah. Terserah bu, terserah. Didengarnya enak atau enak? Sering dengar yang kayak begitu? Kedengeran jelas suaranya? Ya iyalah, orang suara sendiri. Jangan ngambek wae bu. Ngambekin apa sih? Enak tahu hidup teh. Asal deket sama Allah. Ya. Komplain bensin mahal. Ini saya nggak bela apa-apa ya. Tapi emang silakan nanti ibu pergi ke luar negeri manapun. Bensin murahan di Indonesia bu, serius. Meskipun kalau bisa jangan naik lagi ya. Tapi serius gitu. Di Indonesia makan, orang kota kedua terbesar di Indonesia, Surabaya, masih ada nasi sego pecel 6.000 perak. Serius, buat hidup tuh murah di Indonesia. Buat gaya hidup baru mahal. Kok aku mulai menua, harus tanam benang, lama-lama pasang asbes, pasangin seng, lengkap aja, toko bangunan gitu. Udah lah bu. Kok ke ibu-ibu terus? Ya banyakkan ibu-ibunya atuh, ya gimana? Saya husnuzon tadi. Oh mungkin ini satu suami bawa 3 istri mungkin ya. Enggak pak? Enggak. Oh emang warga Kutai Timur kebanyakan perempuan? Enggak juga kan? Enggak ya. Ya. Ya kalem ya. Ya. Maka bismillah. Yuk, hancur itu manusiawi, enggak, kita bisa punya pilihan untuk tidak hancur. Ya. Karena selagi ngelihat dengan sudut pandang akhiratnya dekat sama Allah, enggak rugi. Nolongin orang, orangnya tidak balas budi, ya dia yang rugi, kan dia yang jahat. Ya udah, masa dia yang jahat saya yang dihukum Allah? Nggak mungkin. Tapi kita udah nolongin dia, dianya nggak balas budi, ya nggak apa-apa, kan baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Satu dunia cinta, Allah benci, aku yang repot, mangga. Tapi dia nyebelin, alhamdulillah, meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing, kalem. Tapi tetap aja kamu dikhianati. Saya mah bakal mati, cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1? Dan bisa jadi kita yang paling ngalangin kita ke surganya Allah itu dosa kita sendiri. Tapi Allah pengen nyampein kita ke surga, tapi ibadah kita kurang, gimana dong? Zuhur 2:30, asar 5:30, sholat lupa rakaat terus, bacaan itu lagi, kuliah kulhu lagi, sekalinya ganti ina atau ina, sekalinya lama sujud lama rakaat ketiga, karena mikir abis ini tasyahud apa berdiri ya. Serius ngandelin amalan kayak gitu pengen ke surganya Allah. Makanya tahu-tahu dikasih fasilitas yang gugurin dosa. Ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Ada yang kayak gitu di sini? Masa sih, kan Sangatta baik-baik orangnya. Berarti bukan warga Sangatta kali ya. Ya gitu aja, fasilitas. Karena guru-guru kami yang sudah paham kayak begitu, difitnah, dijahatin orang malah ngasih kue bolu. Heran tuh yang fitnahnya juga. Perasaan saya habis fitnah kamu, ya nggak apa-apa. Kehinaan saya yang asli lebih banyak daripada kehinaan yang kamu sebut. Masih lebih banyak yang Allah tutup. Dan sambil dibuka orang ngehina, lumayan gugurin dosa.
Kan yang paling bahaya bagi saya dosa saya sendiri. Digugurin sama kamu, ya saya nggak bisa balas apa-apa. Ya udah nih, kasih kue bolu aja. Kenapa kayak begini? Kok kamu begitu sih? Bukan akunya yang baik, ini mah Allah dan Islamnya. Udah. Oh gitu Islam, ajarin saya ngaji dong. Tuh kan jadi hidayah. Gitu bisa tenang, kalem. Tapi kalau misalkan masih belum ngajak ke Allah, loh, saya kan udah bantu dia, kenapa dia nggak ingat? Dasar kacang lupa kulit, ngambek, di blok WA-nya, nggak mau ketemu di satu acara yang sama. Ribet hidupnya jadi. Capek nggak Bu kayak begitu? Alhamdulillah surga kita bukan mulut orangnya. Betapa capek kalau surganya mulut orang. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, menjiwai ketawanya Zat. Miring ya Bu. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru, tahan nafas. Saya baru pertama kali ke Sangatta, boleh nanya nggak? Bu, kenapa ibu-ibu kalau foto tuh nggak bisa satu kali? Belum timernya, 10 detik kan? Ini aja nungguin. Karena apa Bu? Angel, angel gitu ya. Serius angel? Ini saya tanya ya. Ibu foto 10 orang. Yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Bohong nggak? Berarti bukan engel tuh, itu mah yang penting muka ibu. Egois. Ya udah diulang. Pak, saya mah suka kasihan sama yang moto, Pak. Permintaannya nggak masuk akal. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana caranya, Bu? Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomelin? Licik orang teh. Yuk foto ulangi. Kamera sama, temennya sama, tempatnya sama. Tapi sekarang yang 9 merem, ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate. Iya Bu, iya. Nggak apa-apa tuh, kok kan kamera saya. Iya. Jalan-jalan seneng foto-foto. Nyampe hotel dicek, ternyata foto ada 875. Itu karena memori habis kan. Besok kalau jalan-jalan lagi kan berarti harus foto-foto lagi. Memori habis, harus dihapus dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau ibunya jelek? Ya ibunya jelek. Pas ibu lagi jelek, teman ibu lagi cantik-cantiknya loh. Nggak takut besok berantem? Mbak, kemana kemarin? Foto yang kemarin kirim dong. Ya, udah saya hapus. Ya Mbak mah, mana saya bajunya nyewa. Masa harus ulang lagi? Berantem nggak ngomong 2 tahun. Bagi bapak-bapak receh mungkin Pak. Bagi wanita, konflik internal itu. Kesumat. Jadi sangat tambah nggak gitu ya? Ya. Kesal lagi. Istilah hancur itu manusiawi, bangkit itu pilihan. Serius, nggak cuman bangkit lah. Ya tobat, ya taat. Kau teringat di kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi di bab 2-nya tuh, bab tentang taubat. Salah satu hadis yang beliau kutip menceritakan tentang di hadis cukup panjang itu diriwayatkan ada orang pernah bikin dosa, bunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada seorang rabi, dia bertanya, apakah Tuhanmu bisa mengampuni saya? Dijawab, tidak, kamu membunuh 99 jiwa. Dibunuh akhirnya gara-gara dijawab tidak, jadi total 100. Setelah membunuh 100 nyawa, akhirnya bertemu dengan orang yang beriman kepada Allah, bertanya, bisakah Tuhanmu mengampuni aku?
Dengan pertanyaan yang sama ya, dijawabnya tapi berbeda. Yang kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita ya, memangnya apa yang menghalangi kamu dari tobat? Iya juga, Bu. Setan nggak suka kita tobat, tapi setan juga nggak bisa apa-apa kalau kita tobat. Allah berfirman surat 4 An-Nisa ayat 76, inna kaida syaitani kana do'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau kita ladenin. Kalau kita nggak ladenin, bismillah. Dia gimana? Nggak ada ceritanya ibu tobat terus waktu di tempat wudhu di sliding gitu atau dijambak, didorongin waktu ibu lagi ruku. Nggak ada. Kalau ibu nyarain Al-Quran murotal 24 jam di rumah ya, setan betah nggak? Nggak. Tapi tidak betahnya syaitan, dia nggak akan bisa mencet tombol matiinnya sendiri. Serius. Paling cuma bisa apa? Kasih was-was. Bosen nih Quran melulu, ganti dong. Terus ibu berkata, kalau saya nggak mau ganti emang gimana? Dibanting gitu TV-nya, murotalnya, digunting gitu kabel internetnya? Enggak. Inna kaida syaitani kana do'ifa, tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Jangan diladenin. Sila. Ya. Marah sama suami, galau, pergi reunian, ketemu mantan, rusak. Tahu-tahu habis ketemu, tahu CLBK apa? Cepat lari bau kentut. Ya bukan ya, maaf. Ya cinta lama belum kelar bersemi kembali. Tiba-tiba tengah malam ada WA misterius yang begitu santun. Bunyinya gini. Saya pengen tanya dulu, gimana suara bebek? Suara kambing? Suara kucing? Suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Santun ya. Hati-hati Bu. Dalam bahasa Arab langkah itu khittah. Apa? Khittah. Tapi Al-Quran menggunakan bentuk jamak dari khittah, yaitu khutuwat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Setan tuh sabar. Kalau perlu ibu diajak ke kanan dulu, nanti baru digocek ke kiri. Kalau main PS mah itu di kotak X, di gocek mewek ya. Hati-hati ya. Di luar sana ada 2 spesies buaya hijrah, satu lagi playboy syariah ya. Oh hati-hati. Iya. Maka santun, masih ada malam bagi kita untuk tahajud. Sah. Bu, pertanyaannya cuma satu. Ibu yakin ibu doang yang di WA? Iya. Hati-hati. Inna kaida syaitani kana do'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Jadi kalau ada laki-laki tidak dikenal sosok ngingetin tahajud, terus dibales lagi, iya nih bang, aku juga lagi ruku. Allahu Akbar ya Allah. Beres sholat, ada yang marah nggak aku WA kamu? Kan antum tahu ana udah bersuami. Sosok gali kenangan lama. Ih, kamu masih lucu seperti dulu. Ingat gak waktu kita SD gadoin koreng? Gimana kalau besok kita makan siang? Rusak. Itulah asal muasal film azab Bu, gitu awalnya. Tapi kalau dari awal dia
Assalamualaikum ukhti, udah langsung ibu blok, aman. Serius. Baru assalamualaikum di blok, siapa? Nggak akan menyakiti. Siapa dia? Dia cuma serpihan luka dari masa lalu. Tepuk tangan. Tepuk tangan kenapa? Enggak, serius. Bu, ibu tahu jawaban semua orang yang berselingkuh ketika ditanya kenapa bisa dan kenapa tidak bisa berhenti? Hampir semua jawabannya apa, Bu? Perasaan ini sudah terlalu dalam. Kan ya Allah, pan antum yang masukin dalam-dalam kalau mau jujur. Dari awal di blog bisa kok. Makanya izin ya, keperintahnya bukan jangan berzina. Wala taqrabuz zina. Ali Surah 32. Karena Allah tahu nanti ada titik kalau terlalu dekat kamu nggak kuat nolaknya. Makanya sebelum akhirnya titik itu tiba, pas masih belum jadi siapa-siapa, belum terlalu dalam, kamu tolak, nggak akan sakit hati. Siapa dia? Cuman baru WA assalamualaikum doang, mungkin langsung kita blok, nggak kehilangan apa-apa. Tapi kalau udah makan bareng, WA bareng, udah curhat, ibarat kita berlindung di balik pintu yang kokoh, tapi kita penasaran, katanya di luar indah, ya, intip sedikit, gampang, nanti tinggal tutup lagi langsung. Ya, pintu zina tuh kayak gitu. Tapi anginnya terlalu kuat, begitu kamu dikit buka, mental sepintu-pintunya. Makanya mendingan jangan dibuka sama sekali. Ibu ibarat pipa berisi air, pintu keluarnya cuma boleh satu, keran di ujung. Itu namanya pernikahan. Kalau sebelum pernikahan udah bocor kiri kanan, pecah sini, bolong di sini, nanti pas di ujung dibuka kerannya, mancer nggak? Kayak gitu doang ya. Paling sisa tetesan akhir. Kenapa? Udah bocor duluan sebelum halal. Nanti tidak akan terasa nikmat rumah tangga ya, kecuali taubatan nasuha. Jadi udah, bismillah. Bentar dulu, bentar, belum beres tulisannya, kosong tuh. 10 menit lagi ya, ya, salahin ibu yang ini ya. Masya Allah. Tapi istilah izin. Ya udah, berarti kalau ini nasihat dari guru kami, kita jika bertemu dengan guru maka mintalah doa dan minta nasihat. Ini dari guru kami Agim, waktu kok ingat waktu dampingin beliau kajian di Istiqlal. Kok jadi pembuka, terus habis masing-masing 1 jam ya. Begitu ketemu di ruang tunggu, seperti biasa, minta nasihat. Beliau kasih nasihat ini, 3 hal yang kalau manusia punya ini, maka insya Allah dia pasti sukses dunia akhirat ya. Kalau 3 hal ini ada pada diri seseorang, insya Allah dia bakal sukses dunia akhirat. 1, penuntut ilmu sejati dan mengamalkannya. Orang bilang masalah kemanusiaan, kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, salah. Lebih bahaya nggak mau nyari ilmu atau nggak punya ilmu. Mungkin nggak punya ilmu masih bisa lulus, ada ya izin ya. Orang bisa beli kunci jawaban, bahkan orang bisa beli ijazah. Ya. Tapi kalau nggak punya ilmu, ya punten, nanti ketemu kerasa kehidupan. Ya siapa sih orang mau ngegaji orang yang nggak bisa apa-apa gitu. Pak Habibie sukses karena beliau bisa bikin pesawat. Cari orang yang bisa bikin pesawat lagi, belum tentu nemu, sedikit. Maka wajar kalau orang rebutan pengen punya jasanya beliau. Tapi kalau kita nggak mau ngapa-ngapain, ya gimana ya? Kok terima saya kerja kok gajinya 1 juta aja? Ya udah besok kamu nyetir ya, nggak bisa kok. Ya udah besok kamu ngajar ya, nggak bisa kok. Ya udah besok kamu nyapu deh, males kok. Siapa yang mau mempekerjakan? Akhirnya jadi kelaparan, jadi menganggur, tidak didampingin iman, jadinya nyuri, kriminal. Tapi yuk bismillah,
Ibu sukanya apa? Keras sama diri kita, dunia datang dengan lembut kepada kita. Ya. Kalau kita lembek sama diri kita, yang lain juga nggak belajar, nggak kerja, nggak ngaji, yang lain juga maksiat. Nanti dunia yang datang dengan keras menghantam kita. Ya. Tentu ilmu bismillah. Yang bikin kita stres kan karena kita nggak tahu ilmunya. Ibu di pesawat tinggal nunggu terbang, pilotnya keluar, Bu setirin dong, saya mules, loncat aja dia. Ibu panik nggak? Panik. Kenapa ibu panik? Karena ibu nggak tahu cara nyetir pesawat. Tapi kalau ternyata ibu juga pilot, tenang, udah sama saya aja Pak, karena saya tahu ilmunya. Kita stres karena nggak tahu ilmunya. Belajar, ngaji terutama. Ya. Yang kedua, zuhud. Zuhud ini ada yang mengartikan meletakkan dunia bukan di hati tapi hanya di tangan. Tangan penuh nih, kanan mic, kiri handphone. Saya mau ngambil kertas, taruh aja handphonenya, ambil kertas, selesai. Tapi kalau nggak melekatnya di hati, repot. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya. Kadang orang zuhud nggak berarti nggak punya duit. Ada yang kaya tapi zuhud, ada. Tapi dia mikir, wah ini jam tangan 5 miliar nih. Tapi kalau saya beli, manfaat nggak buat akhirat saya? Selagi dia rasa tidak manfaat, nggak jadi dia beli. Karena kalau jam tangan agak lucu, mobil miliaran sama mobil second yang 100 juta, larinya kencengan yang miliaran, betul. Tapi jam tangan 11,7 miliar sama jam tangan 35.000 tuh yang di pasar meskipun gambarnya Dora, kecepatannya sama nggak? Sama. Pak, jam tangan Bapak 11,7 miliar, apa kelebihannya Pak? 1 jamnya setara 5 menit kok. Rusak berarti Pak. Ngapain Bapak pakai? Lucu orang itu ya. Secukupnya bismillah. Nah, Nabi ditanya, bagaimana cara agar kami dicintai Allah dan dicintai manusia? Nabi jawabnya zuhud. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhud kamu terhadap dunia, kamu dicintai Allah. Izhad ma fi indan nas, di riwayat yang lain aidin nas yuhibbukan nas. Kamu zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia atau di sisi manusia, kamu dicintai manusia. Manusia gila harta, gila jabatan, kita biasa aja. Ada syukur, enggak. Sedikit pun bukan hak yang kamu ngambil. Orang seneng sama orang kayak gitu, demi Allah. Dicintai manusia nanti kamu. Daripada dikit-dikit ngakalin, nipu, bohongin. Mana ada orang suka, ya. Zuhud. Tapi ketahuilah, di atas zuhud ada satu lagi, waro. Waro suka diterjemahkan hati-hati ya. Padahal beda dikit. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya. Kalau waro meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Nggak mau, hati-hati sedikit pun bukan haknya. Kayak ini misalkan ada di sini, saya nggak berani ngambil karena nggak tahu ini hak saya atau bukan. Belum dipersilakan. Enggak, bukan gitu maksudnya ya. Ya udah ganti dah contohnya dah ya. Misalkan, oh hati-hati, kadang di kantor istri mau jualan, ngeprint numpang ngeprint untuk tujuan pribadi, izin. Yang punya kantor gak apa-apa Zat, biarin Zat. Padahal bukan untuk diri sendiri, bisa jadi bukan buat saya ya, kepedean aja ya. Ngeprint di kantor, bosnya beli printer, tinta, kertas buat urusan kerjaan. Kita tanpa izin pakai buat urusan pribadi, itu ngambil yang bukan haknya, serius. Amannya gimana? Izin, bos, saya minta kertas selembar, ngeprint, aman. Ketemu kadang nyampe masjid, colokan nih, ngecas. Masjid bayarnya pakai uang umat loh, terus kita pakai buat urusan pribadi atau naudzubillah main slot. Itu demi Allah ngambil yang bukan haknya. Ya. Akad kerja dari jam 8 sampai jam 5, 2:30 udah beres kerjaan, terus kita pakai untuk urusan pribadi, ngurus dagangan online saya, tanpa izin ke bosnya nggak ridho, itu ngambil yang bukan haknya. Serius. Hati-hati, tidak barokah. Ya.
Maka serius ya, ada orang yang di karya wisata masuk kamar mandi pengen sikat gigi, odolnya nggak bawa, sikat giginya ada odol orang bu, masih penuh, dia keluar, maaf ini odol siapa, pakai aja pak, punya saya, minta ya sekuku aja, silakan, kenapa nggak pakai dulu, nanti keluar baru bilang, saya takut nggak ada umur keluar dari kamar mandi, minta kehalalannya dulu, nggak berani sedikit pun ngambil yang bukan haknya. Oh itu disayang Allah luar biasa. Mau latihan waro? Mau? Serius? Maka nanti ibu pulang coba langsung ke dapur ya. Terus lihat tabung gasnya warna apa. Kalau ternyata yang kayak melon hijau, maaf ya, mungkin ibu belum pernah lihat ada tulisan apa di situ. Hanya untuk masyarakat miskin. Ibu miskin nggak? Dulu waktu belajar bakwaro, terus ngelihat ada tulisan itu, saya yang pertama lakuin langsung googling. Maksud masyarakat miskin di situ adalah siapa? Ternyata ada undang-undangnya. Saya lupa pasal dan ayatnya udah apa, tapi adalah orang yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Jadi kalau ibu masih dapat 1,6 misalkan, tidak miskin. Kenapa itu bisa murah? Karena di sub, maka ada uang rakyat yang dipakai untuk supaya itu bisa dibeli oleh orang yang tidak mampu. Lalu kalau yang tidak mampu jadi tidak bisa beli gara-gara diborong oleh orang yang tidak boleh beli, demi Allah ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Iya, ganti semua. Ada komanya bu, yang berpenghasilan di bawah 1.500.000, pedagang kecil, nggak tahu kecilnya segimana, segini kali ya. Nggak kan kalau dipikul nggak mungkin dong bawa yang 12 kilo berat. Wajar kalau pakai yang 3 kilo, meskipun penghasilannya di bawah di atas 1.500.000. Tapi ada penjelasan lain kok bu. Kok gaji saya memang 5 juta, tapi dipakai uang pangkal, uang sekolah, uang listrik, uang dapur segala macam, sisanya tinggal 900.000 di bawah 1,5. Oh berarti udah boleh. Tenang, langsung tenang. Serius, sebisa mungkin kalau bukan hak kita jangan ambil, serius. Dapatnya berapa? Izin. Kadang jualan lah, jualan ayam sekilo 38.000 misalkan. Tahu-tahu nyampe rumah, ya Allah setengahnya udah bau. Iya dia dapat untung, yes, dapat jualan ayam bau, dapat keuntungan lebih banyak, memayani nambah untung 7.000 perak. Demi 7.000 dia bisa nggak mau beli lagi setahun ke depan, serius. Belum zolimnya, belum bohongnya. Worth it gitu 7.000 kehilangan satu pelanggan? Enggak, lempeng, udah lurus aja. Sebut poro. Dan tadi yang ketiga, yang terakhir. Ya, kalau orang punya 3 skill ini, maka akan sukses dunia akhirat. Yang ketiga, kata guru kami adalah orang yang punya kemampuan untuk mencari tahu kekurangannya sendiri. Ini terakhir ya, orang yang punya kemampuan untuk tahu apa kekurangannya. Bapak Ibu izin, kadang kita baru tahu kita punya kekurangan dan harus berubah. Ada yang harus berantem dulu sama orang. Serius. Ada yang tahu-tahu umurku udah 48, kok temanku udah punya ini itu, tapi aku belum punya apa-apa, malah banyak utang. Oh, ternyata jalan hidup saya salah. Yang lain sibuk kerja, saya sibuk main slot waktu itu. Baru berubah. Kenapa saya umur 50 kok nggak punya teman? Yang lain ada yang banyak orang rebutan pengen main sama dia, dekat dengan dia. Masa satu dunia semuanya sifatnya buruk? Oh, ternyata saya yang sifatnya buruk. Pantesan temenan tiap 2 bulan berantem, 2 bulan berantem. Serius. Dan perhatikan, ini ilmunya para nabi. Nabi Adam, waktu digoda makan buah terlarang, mau nggak? Aslinya nggak mau. Karena nggak mau, akhirnya iblis godain siapa? Istrinya. Istrinya saya ngegodain suaminya. Namanya sayang sama istri, akhirnya tergelincir sama-sama. Tapi ketika dihukum, nyampe dunia, nyampe bumi, apakah beliau nyalahin iblis atau istrinya? Enggak.
Doanya masyhur di surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Cukup. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Udah, bukan salah siapa-siapa. Iblisnya nggak disebut. Tahu iblisnya ngomong apa? Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Karena Engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah, akan kugoda anak-anak Adam. Nyalahin Allah. Seolah maling ditangkap, ditanya, kenapa kamu nyolong? Allah sih takdirin saya jadi maling. Itu jawaban iblis. Nggak nyalahin siapa-siapa. Bahkan ibu tahu di kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir ada riwayat yang menceritakan nanti di hari akhir itu Nabi Musa sama Nabi Adam tuh ketemu dan bertanya, kami diusir dari surga karena dosamu, kata Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Adam? Sedangkan itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, berarti engkau menyalahkan takdir Allah. Jadi ternyata aslinya Nabi Adam itu tahu bahwa itu tuh udah takdirnya Allah, tapi nggak playing victim. Ketika dihukum nggak berkata, kan engkau yang atur skenario-nya Allah, kenapa aku dihukum? Iblis saja sama istri saya, kenapa saya ikut-ikut? Kan engkau tahu waktu digoda aku tidak mau, kenapa aku ikut kena hukuman? Enggak banyak ngomong. Saya yang zalim ya Allah, udah. Karena orang yang beriman tahu betul apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang dia pikirkan cuma satu, gimana caranya gara-gara kejadian ini saya tambah dekat sama Allah. Gak peduli siapa yang salah. Yang beliau tahu, beliau pengen tambah dicintai Allah. Saya suka ngebayangin ya, izin ini terakhir. Namanya suami istri kan suka ngobrol ya sebelum tidur. Ini mah nggak ada riwayatnya, ini mah murni saya ngelamun aja. Kan bisa jadi istrinya ngobrol ya, papa maaf ya, gara-gara salah mama kita jadi diusir dari surga. Nggak apa-apa mama, udah kita jalani aja. Nanti aku minta maaf ke Allah, kan aku yang bikin dosa. Cukup mama. Enggak. Kalau memang aku udah jadi suami yang baik, harusnya aku sanggup mencegah kamu berdosa. Papa yang salah, papa aja yang minta maaf ke Allah. Itu Nabi Adam, so sweet. Mungkin kalau kita Pak, begitu ngadep ke Allah, ya Allah, ini saya pengen tobat nih. Dan emang istri saya mah ngaco nih ya Allah. Kan udah saya bilangin. Gitu. Enggak. Bahkan beliau mewakili istrinya dalam memohon maaf. Saya yang salah ya Allah. Cukup. Itu orang punya iman. Gak peduli salah siapa. Yang beliau tahu, aku pengen tambah dekat sama Allah. Dan setiap kali ada kepahitan, ada salah, udah kita makan sibuk nyalahin. Ada masalah di kantor, salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, tenang hatinya. Untung bukan gua yang kena, tapi sibuk ngomporin. Dia memang gitu Pak, udah sering saya bilangin, kompor meleduk. Enggak. Sambil nyalahin tambah takwa enggak, tambah banyak sujudnya enggak. Jangan. 3 hal tadi ya. Menuntut ilmu sejati dan mengamalkannya, belajar zuhud dan waro, dan yang ketiga punya kemampuan untuk tahu apa kekurangannya diri sendiri. Maka bismillah. Berarti apapun yang terjadi dalam hidupnya hasilnya cuma satu, dia selalu tambah dekat dengan Tuhannya, dengan Allah. Maka pasti sukses dunia akhirat. Ya, udah waktunya udah habis katanya. Ya. Yang itu tuh yang nyuruh, tuh nyalahin. Maaf ya Mbak ya, kok yang salah ya, maafin ya. Ridho nggak? Kalau ada yang ceramah itu didoain Bu. Ya Allah, nih kongkong ngomong melulu. Mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang, tapi juga mengamalkan apa yang dia sampaikan. Doain ya Bu ya. Serius habis sholat doain Koko, ya Allah mudah-mudahan si Koko matinya husnul khotimah gitu ya. Betul, serius doain nggak? Doain ya. Makasih Bu ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Suaranya jelas nggak dari tadi teman-teman? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kedengeran jelas suaranya? Bersih. Saya duduk dulu. Bapak Ibu, itu dia tadi. Alhamdulillah. Kadang kliponnya suka nggak masuk. Ini jelas ya. Alhamdulillah. Hangso itu manusiawi, bahkan itu pilihan yang sudah kita simak bersama. Bila ada yang ngikutin dari awal, ini kalau di sini udah jam 10.18. Karena ini waktu Indonesia Timur. Habis ini tanya jawab dulu, baru nanti doa. Boleh salam dulu, perkenalkan nama, dan hanya boleh satu pertanyaan singkat dan nanti langsung dijawab. Kita butuh 5 orang panjangnya saja ya. Jadi tanya. Iya, di sini 10.18. Oh, tanya langsung jawab gitu ya. Iya, satu-satu. Satu-satu. Karena kalau udah umur segini tuh suka gampang lupa. Kalau segini apa kabar kita ya Allah gitu ya. Baik, langsung saja kita sudah boleh buka ya Pak ya untuk pertanyaannya. 11.18 berarti Indonesia Timur ya. Untuk pertanyaannya supaya lebih adil mungkin bagi sini satu, sini sebelah sana satu ya. Panitia boleh sambil diperhatikan dulu. Yang bagian pojok paling sebelah kanan kita akan ambil satu penanya. Boleh nanti mainnya diambil sama panitia. Yang ingin bertanya angkat tangannya Ibu. Yuk mau tanya jawab atau foto-foto? Nggak boleh dua-duanya ya. Jadi kalau mau tanya jawab aja gitu ya. Baik. Di Sangatta Kutai Timur, Kalimantan Timur. Itu dada-dada atau mau tanya? Dada-dada atau mau nanya Ibu, tangannya nggak turun-turun yang ada di dalam sana. Iya, stretching kayaknya stretching. Mungkin mulai berdiri Ibu sayang. Kelihatannya. Silakan Ibu. Bapaknya udah soleh semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan nih kok. Ya udah kalau deg-degan nggak apa-apa, duduk lagi aja pun nggak jadi. Silakan selanjutnya. Iya iya. Perkenalkan nama saya Tri Maulida Rohmania. Iya. Pertanyaan saya kok, bagaimana cara menjaga hati kita agar tidak mudah putus asa ketika merasakan kehancuran yang berulang? Ya. Seperti contohnya di tempat kerja atau di dalam sebuah organisasi. Terkadang kita menemukan berbagai karakter orang yang berbeda-beda dan itu membutuhkan sebuah kesabaran yang penuh. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada doa, diri atau cara untuk meredam emosi kita supaya tidak mudah hancur dengan menghadapi orang-orang orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Iya. Kemudian, apakah kita boleh mendoakan kejelekan untuk orang yang telah membuat kita hancur? Ya. Terima kasih, itu doa saya, itu pertanyaan saya, semoga Allah bisa menjawab dan membuat saya bisa bangkit dari beberapa masalah yang membuat saya hancur. Terima kasih. Boleh foto kan nanti? Dua-duanya. Mohon maaf Ibu siapa? Saya Ibu Tri Maulida Rohmania. Ibu Rohmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak rumit ya Boy ya. Baik, bismillah. Satu, kadang masalah itu nggak usah diapa-apain, Mbak. Tapi semudah kita ganti sudut pandang, selesai urusannya. Kayak yang tadi. Contoh, ada orang punya buku komik 8 lemari. Dan dia kolektor, hilang satu komiknya, nangis, guling-guling. Tapi di tempat lain ada orang punya 8 lemari juga, tapi warisan, hobinya mah main bola. Hilang 2 lemari juga dia tenang-tenang aja, karena memang bukan minatnya. Maka yuk, kita hidup itu aslinya lagi ngumpulin amal. Kalau ada yang tanya, kok kalau segalanya Allah yang tentuin, ngapain kita tetap capek-capek ikhtiar? Dokter datang ke UGD dihina, dok, kan kalau kata Allah saya sembuh. Dokter nggak datang juga saya sembuh. Ngapain capek-capek ke UGD? Ngapain kita tetap capek-capek ikhtiar meskipun semuanya Allah yang atur?
agar jadi amal soleh. Kita mah hidup lagi ngumpulin amal soleh aja. Contoh, ada orang yang seumur hidup semua kepengennya dikabul, tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala. Berarti meninggal bawa apa? Iya, dapat hartanya, iya dapat jabatannya, iya dia nggak dijahatin dan dicintai semua orang, tapi emang gituan laku di hadapan Allah. Atau bisa jadi ada orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya, tapi dia tiap ngomong, berucap, bertindak, berbuat semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya. Ngumpulin aja. Kita akan selalu berat kalau misalkan berbuat sesuatunya karena orang. Bu, kadang orang jahat itu ada yang dianya betulan jahat, tapi kadang orang jahat itu kan dia kecewain kita itu bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Udah gitu aja. Contoh ya, kita nolongin orang, orangnya pengen balas budi, di tengah perjalanan balas budi meninggal kecelakaan. Berarti dia nggak balas budinya karena apa? Karena dia jahat atau karena nggak ada umur? Nggak ada umur. Yang repot kalau kita meletakkan bahagiaku harus nunggu orang baik dulu ke aku. Capek. Gimana caranya bikin satu dunia cinta? Selevel Nabi yang sempurna aja masih ada yang jahatin, pengen bunuh malah. Alhamdulillah Nabi bahagianya bukan di mereka, tapi di Allah. Jadi izin ya Bun. Nanti Bunda udah ngelakuin doa apa, amalan apa, ngelakuin apapun itu, akan selalu ada orang yang gak suka, serius. Tapi daripada capek ngebulak-balikan hati miliaran orang, lebih baik kita jadi baik di hadapan satu pihak saja. Tapi satu pihak ini sanggup membulak-balikan hati semua orang yang berurusan sama kita. Siapa satu hal itu? Allah. Lempeng aja jadi orang baik. Orang mau fitnah izin, fitnah juga nggak selalu mempan tau. Keempat imam mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, empat-empatnya pernah dipenjara karena fitnah. Ada yang benci sama mereka? Enggak. Buya Hamka dulu 2 tahun di penjara, tuduhannya parah, jahat, dituduhnya ingin menggulingkan Indonesia. Tapi begitu dibebaskan, suatu saat Soekarno wafat, mintanya apa? Saya pengen yang sholatin saya Buya Hamka, gak mau yang lain. Musuhnya berkata, yes bisa nyingkirin Buya Hamka nih, gak ada lagi yang protes setiap kali kita pengen nyuri, pengen ngelanggar syariat. Beliaunya nggak ada yang benci, gara-gara di penjara karya tafsir Al-Azharnya selesai, karena kalau nggak di penjara waktunya penuh, padat, banyak kegiatan, nggak ada keburukan sama sekali dari penjara yang beliau dapat. Difitnah padahal. Jadi bismillah, lempeng aja kita mah. Iya dia jahat, iya kita korbannya. Bisa jadi gara-gara jahatnya itu kita lebih mudah ke surganya Allah. Izin ya, kalau suatu saat kita mati terus berhasil nyampe surganya Allah, kalau mau jujur, mungkin bukan karena ibadah kita yang tadi sering lupa rakaat itu, tapi justru karena apa? Karena sabarnya kita. Tapi justru karena apa? Karena sabarnya kita ngadepin ujian di dunia. Udah lurus teman kerjanya begitu, udah jadi istri yang baik tapi suaminya begitu, suaminya baik tapi anaknya begini, anak dan suaminya baik tahu-tahu keuangannya kurang, ada yang keuangannya kurang tahu-tahu kesehatannya bermasalah. Terserah Allah. Tapi bisa jadi gara-gara itu yang bertanya tadi pulang dalam keadaan lebih bersih, gara-gara udah dijahatin orang. Bisa jadi gara-gara dijahatin itu lebih berguguran dosanya daripada yang dibaikin orang terus tapi malah jadi sombong, malah jadi takabur. Masalah. Yang kedua tadi apa ya? Lupa. Boleh nggak doain orang yang udah jahatin kita, doain dengan keburukan? Gini ya, An-Nahl surat 16 di 125-nya yang tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. 126-nya itu ketika Hamzah pamannya Nabi dibunuh, wafat. Nabi kesel, marah, manusiawi, pamannya kok. Tapi ketika akhirnya ingin membalas, kalau di ayat 126, jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama. Tapi jika kamu sabar, itu lebih baik bagimu. Akhirnya Nabi nggak jadi ngebalasnya. Gini, karena begini. Berarti kalau misalkan secara
Balasan, bicara ngomongnya fikih, masih ada yang bisa berpendapat itu membolehkan. Tapi kok ngasih lihat ya, ingat, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih cuman bicara hukum, boleh tidak, atau fardu sunnah mubah makruh haram, udah. Tapi di atas fikih ada namanya takwa. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Kira-kira Allah lebih suka mana? Kita balas dendam atau enggak? Dan kalau kita pengen jujur, ya, Allah ngelihat nggak kezaliman dia? Lihat. Cepat atau lambat balasan dari Allah bakal datang nggak kalau dia nggak tobat? Iya. Dan kira-kira lebih ajib mana, balasan dari Allah atau balasan dari kita sendiri? Terus kalau ujung-ujungnya Allah juga bakal balas, ngapain kita ngotorin tangan kita dengan balas dendam? Tetap aja akan ada orang yang ngeles, nggak apa-apa kok, saya mah senang bantuin Allah, biar saya aja yang balas. Ada yang jawab kayak gitu. Ya Allah, ibu-ibu teh ya. Di sana, di luar sana, tapi ya. Sini nggak ada, insya Allah. Tapi serius, kita mau bicara sudut pandang hukum atau takwa dulu, ya. Kalau takwa, pikirnya satu aja, yang mana yang lebih membuat aku dicintai oleh Allah. Dan izin ya, kadang ada satu manusia yang paling rugi. Contoh, orang zolim, kita mergokin. Malamnya yang bikin maksiat dia tobat, kita yang mergokin dia maksiat masih gibahin dia sampai 2 tahun ke depan. Yang maksiat orang, yang dosa kita. Yang maksiatnya udah tobat, kita karena gagal jaga hati masih julitin orang, rugi nggak? Yang maksiat orang, yang dosa kita. Ini segini perkara mergokin aib orang ya. Tapi bismillah, aslinya dalam Islam yang rugi pelaku kemaksiatannya, pelaku kezaliman. Dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Udah, cepat atau lambat balasan Allah akan datang. Kalau ibu pengen sekadar jaga jarak, silakan, supaya tidak tergelincir hati jadi benci, jadi maki-maki. Tapi kalau sampai untuk balas dengan kebaikan, balas dengan keburukan, enggak. Dan tahu salah satu amalannya para wali adalah itu dia, ngedoain kebaikan bagi orang yang zolim kepada kita. Orang baik ke kita, orang baik ke kita, kita baik, itu normal. Tapi kita dijahatin orang, kita balas baik ke dia, kata Buya Yahya, itu amalannya para wali. Ya. Baik, terima kasih Ko. Terima kasih tentunya untuk Ibu Ramani ya, Ibu, karena sudah bertanya, Ibu mendapatkan buku dari tokoh ya, dengan judul Perjalanan Pencari Allah. Masya Allah ya. Alhamdulillah Ibu sudah dapat satu buku, dan buku ini bisa dibeli ya untuk Anda yang ingin membeli, boleh menghubungi panitia ya. Dan sekarang saya serahkan ke Mas Fadil. Kalau Mas Fadil ambil alih, kita coba ke bapak-bapak yang ada di sebelah kanan ya Pak ya. Silakan. Kalau buku yang ini cuma dijual di kajian. Kalau buku yang lain, yang kedua dan ketiga ada di Gramet seluruh Indonesia, insya Allah. Jangan lupa nanti perkenalkan nama, asal dan benar. Ya, ada topinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saya kok, ini barangkali ya muncul itu manusia itu bisa jadi berkat karena dosa-dosa kita yang tidak diizinkan Allah SWT. Ya. Nah, kira-kira fungsinya apa ya, kok? Sehingga doa-doa ampunan kita, taubat kita itu memang benar-benar diterima oleh Allah SWT. Itu kan disitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Kali ini ada bahasannya juga ya di kitabnya Imam Nawawi yang tadi, Riyadhus Shalihin, di bab taubat. Tapi kalau kita sederhanakan, 3 ya. Ngaku, nyesel, tidak mau mengulangi lagi. Ulangi, ngaku, nyesel, berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Ngaku. Tadi Nabi Adam ngaku, wahai Tuhan kami, kami yang zolim. Ngaku, aku zolim ya Allah. Ya, ngaku dulu aja di hadapan Allah. Ya Allah, ini hambamu yang belum baik ya Allah.
Daripada sibuk nyalahin orang, kenapa sih satu dunia giniin aku? Dia lupa padahal mungkin, mohon maaf ya, sholatnya asal atau bolong-bolong, dulu ke orang tua pernah nggak sopan dan lain-lain. Jadi kalau setiap kali ada masalah terus kita bisa berpikir bahwa oh ini mungkin diundang oleh dosa saya, itu aja udah luar biasa. Ya. Karena memang aslinya tidak ada yang bahaya bagi diri kita. Bukan dengkinya orang, bukan irinya orang. Yang bahaya buat kita cuma satu, dosa kita masing-masing. Ya, maka memang taubat ada solusi terbaik dari semua masalah. Ya, bahkan termasuk penyakit fisik pun. Ya, kita tahu ada penyakit fisik yang nyambung ya sama psikis. Contoh, kalau lagi stres nanti bisa kena asam lambung. Itu udah diteliti itu sama dokter. Ya. Nah, tapi dia stres, dia gelisah. Nabi udah menyebutkan ciri dosa itu dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Karena orang hidupnya lurus, nggak takut dia, nggak gelisah. Padahal ada orang pengen bunuh dia. Tapi tenang aja, kata Allah tidak terjadi apa-apa. Jangankan dia, meteor jatuh pun sehelai rambut nggak akan jatuh. Apalagi cuma pisaunya dia. Jadi dia kalau mau takut, bukan takut sama orang, takut sama dosanya sendiri. Jadi yang dilakukan setiap hari sibuk tobat. Dan ibarat gini ya, bayangin semuanya lagi nyetir mobil. Udah? Kacanya kotor, tanah semua, nggak kelihatan apa-apa. Nyetirnya tenang atau gelisah? Tenang atau takut? Takutnya kenapa? Karena tidak ada jalan atau karena jalanannya nggak kelihatan? Nggak kelihatan, jalannya ada kan? Tapi karena nggak kelihatan kita takut. Berarti caranya gimana? Bersihin kacanya. Begitu kelihatan, kacanya bersih, oh kelihatan depan harus belok, harus ngerem, depan ada polisi tidur, harus ngerem. Maka sama kalau kita setiap punya masalah, terus ngerasa tidak ada jalan keluarnya, lalu panik, stres, gelisah. Kita gelisah bukan karena tidak ada jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya tidak kelihatan. Gimana dong biar kelihatan? Bersihin dirinya dari dosa. Nanti ketika udah bersih diri ini dari dosa, taubatan nasuha, kelihatan jalan keluarnya. Jadi sila, kalau mau kita sadari kepahitan itu ujungnya cuma dua. Satu, gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat. Cuman itu. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surga. Kalau kita pengen ngecek, ya Allah ini saya dapat kepahitan, ini buat gugurin dosa atau untuk ninggiin derajat ya? Kalau untuk gugurin dosa, biasanya cirinya perih banget. Lihat anak muda yang diputusin pacar, sedih, nangis, karena dia udah menduakan Allah. Allah pencipta pacar memanggil hayya alal falah, mari menggapai kemenangan, dia cuek. Pacar nelpon tengah malam, hujan-hujanan pun berangkat. Ya udah, menduakan Allah. Dan karena telah mendoakan Allah, dikasih kepahitan. Suatu saat nanti udah gak sakit lagi. Mungkin pertanda dosa-dosanya udah berguguran. Tapi kalau untuk ninggiin derajat, lihat para nabi. Masalahnya berat banget, tapi bagi mereka tenang, udah. Kata orang masalahnya berat, kata orang yang ngalaminnya, nggak berat, gini-gini aja. Karena itu untuk meninggikan